Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati. Di sini benar-benar saya di tengah-tengah orang pinter, jadi saya sebenarnya sih agak sebenarnya saya jadi pembicara di sini sebenarnya sih saya mengajarkan ikan berenang ya sebenarnya ya. Tapi ya apa boleh buat ya, walaupun kita sudah tahu ikan bisa berenang, tapi kita tetap kita harus bicara soal perikanan ini gitu. Tadi saya senang ya ada satu kata-kata bahwa KKP tidak akan menyerah. Ya. Tapi saya takut bukan KKP sih tidak pernah menyerah, kami takut pelaku usaha yang menyerah kalau kondisi seperti ini. Kalau kita lihat dari segi apa namanya COVID-19 ini, apa sih sebenarnya yang ditakuti COVID ini? Karena COVID ini perekonomian tidak berjalan. Artinya roda perekonomian itu tidak berputar. Kalau saya ibaratkan pencernaan kita, ya kondisi COVID-19 ini adalah kita tiap hari makan. Kita tiap hari makan, tapi kita tidak bisa buang. Artinya apa? Nanti terjadilah pembusukan di perut kita, akhirnya kita mati sendiri. Itu artinya apa? Dalam kondisi sekarang ini kita berproduksi terus, tapi suatu saat produk itu tidak diterima, akhirnya produk itu akan rusak atau kadaluarsa, sehingga roda perekonomian perikanan ini tidak berjalan. Oke, saya tidak panjang lebar lagi, saya akan masuk ke dalam apa yang saya akan paparkan, yaitu mengenai dua hal yang saya paparkan, yaitu soal perikanan tangkap dan saat penjualan hasil perikanan. Saat kondisi COVID-19 ini, sebelum kami berangkat, kapal sebelum berangkat ke laut itu banyak mengalami beberapa masalah. Yang sebenarnya kondisinya sama, tapi ada sedikit perubahan. Contoh, ketika nelayan kita kebanyakan dari Pantura, kita harus mendatangkan dari Pantura ke Jakarta ataupun ke daerah lain. Yang jadi permasalahan adalah biaya jadi tinggi. Kenapa biaya jadi tinggi? Karena kita butuh tes kesehatan. Mungkin COVID atau seperti apa, kita butuh surat dari kepala desa, kita butuh surat dari kepolisian supaya nelayan atau ABK ini bisa sampai ke daerah tujuan sebelum berangkat ke laut. Kedua, biaya transport itu meningkat sekitar di atas 200%. Artinya biaya-biaya kita itu meningkat. Ketiga, itu adalah banyak ABK yang kabur. Kenapa? Kita nggak bisa salahkan kondisi ini walaupun sangat menghambat, tapi sedikit kita bisa memaklumin kondisi mereka, karena kondisi COVID ini banyak orang itu tiba-tiba tuh tidak ada uang, banyak hutang. Apa sih yang harus mereka lakukan dalam waktu yang singkat? Yaitu melarikan uang pinjaman, itu yang terjadi. Jadi ini masih bisa, ya mungkin sedikit kita bisa mengerti masalah mereka, tapi tidak bisa dibenarkan. Keempat adalah saat ini yang terjadi adalah ketakutan nelayan saat ini, atau kenakutan nelayan atau orang yang berusaha di bidang perikanan. Kenapa terjadi ketakutan? Karena saat ini disebabkan oleh masalah kasus BBM ilegal yang dilakukan oleh oknum kejahatan. Orang-orang ini adalah orang-orang non-perikanan. Mereka membeli BBM yang bukan dari Pertamina, mungkin dari waktu beberapa bulan sebelumnya, karena ada terjadi apa namanya, ada selisih harga subsidi dan non subsidi. Mereka beli subsidi, mereka jual ke Muara Baru, tetapi nelayan-nelayan Muara Baru tidak tahu apa yang terjadi, akhirnya mereka membeli. Nah, jadi pada prinsipnya saat ini tempat penjualan itu yang menjadi masalah masih tetap berjalan,
Tapi yang masalah itu nelayan yang diperiksa. Bahkan ada beberapa yang diproses hukum. Seharusnya tempat penjualan yang masalah itu harus tidak boleh beroperasi dulu sampai itu terjadi. Tapi yang saya heran, bin ajaib, tempat BBM itu masih bisa jalan dengan lancar, yang melakukan kesalahan tidak ditangkap, tidak terjadi, malah nelayan yang di ABAB, nelayan yang dijadikan tersangka, jadi tersangka. Itu yang menjadi satu permasalahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam dunia di Indonesia ini ya, di hukum Indonesia ini saya tidak tahu. Dan saya sangat prihatin, saya sangat kecewa karena ini yang terjadi pada nelayan kondisi COVID-19 ini. Kelima, terlalu banyak pemeriksaan aparat dari berbagai instansi di laut. Ini juga menambah satu biaya, ya, terlalu banyak. Kami kondisi seperti ini, kita kalau biaya seperti ini kami berat sekali. Dan karena izin di perikanan ini banyak, dan juga bukan hanya perikanan, dari perhubungan dan segala. Jadi izin kita penumpuk, ada sedikit kesalahan aja kita bisa jadi bulan-bulanan, itu hanya di masalah. Yang terakhir adalah biaya surat clearance. Kamu tutup. Kamu. Halo? Jadi keenam ada biaya surat clearance dengan biaya yang sangat tinggi. Ini saya tulis non perikanan, kenapa? Karena biaya tinggi itu bukan disebabkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena makanya saya ditulis itu non perikanan. Terus ini adalah masalah saat kita hadapi ketika kita mau melaut. Ketika kita pulang dari melaut, kita lihat tadi, balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini kita setelah itu kita akan bongkar ikan, Pak. Kita bongkar ikan. Ikan itu kita jual kemana? Kita jual ke end user atau kita konsumsi langsung. Kondisi yang dihadapi ketika kita menjual langsung ke end user itu adalah satu, kondisi lockdown sampai new normal membuat kondisi ekonomi menjadi sulit. Sehingga daya beli menurun dan jumlah konsumsi juga menurun. Bisa dua. Satu, karena kondisi ekonomi mereka tidak punya daya beli. Kedua adalah konsumsi mereka menurun, bisa karena mereka menjangkau itu susah. Ke pasar mereka tidak bisa keluar. Ikan itu tidak seperti komoditi yang lain. Bisa dipesan secara online. Telat kirim busuk ikannya. Jadi ini juga menjadi satu hal yang karena konsumen itu sulit untuk menjangkau ikan. Nah, salah satu daripada itu adalah kemampuan, tidak punya kemampuan. Satu lagi mereka mau beli tapi tidak bisa menjangkau ikan itu sendiri. Tidak seperti produk komoditi yang lain. Yang kedua, itu adalah distribusi pasar yang sangat ya tadi saya dengar distribusi dan pasar yang sulit terjangkau karena social distance. Selama 3 bulan ini boleh katakan perikanan ini agak untuk konsumsi lokal agak menurun karena apa? Satu, restoran tidak buka. Banyak warung-warung makan tidak buka. Ya kan? Bahkan lagi pindang-pindang tidak bekerja. Nah, bahkan yang terakhir adalah yang saya ngomong tadi, mereka tidak bisa membeli langsung produk ikan itu sendiri. Yang kedua, tadi saya ngomong itu ada end user. Kedua saya ikan yang kita turunkan turun dari kapal itu kita jual ke industri. Kita bilang produk pengolahan atau industrial product. Permasalahan yang kita hadapin adalah industrial product adalah permintaan PO terakhir itu bulan Maret. Permintaan PO terakhir dari luar negeri itu kebanyakan sampai bulan Maret. Setelah bulan Maret mereka tidak
ada lagi PO susulan. Makanya tadi di paparan Pak Muhammad ya kalau nggak salah ya tadi Pak itu dia melihat dari Januari sampai April itu produk ekspor itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Memang seperti itu karena PO terakhir untuk order dari luar negeri ada bulan Maret. Setidaknya pengiriman itu adalah April, Mei, bahkan ada sampai awal Januari, awal Juni. Nah, kita mau lihat penurunan atau tidak itu akan terjadi di bulan Juni dan di bulan Juni dan Juli ini. Karena PO sudah tidak ada. Dan kita sekarang yang Uber ke negara tujuan ekspor, bisa nggak ambil dengan cara atau agak sedikit mengemis ya? Bisa nggak ambil satu dulu bantu kami atau 2 kontainer dulu ambil kami seperti ini yang terjadi. Kenapa? Mereka sejak bulan 3 tidak tuntun PO susulan lagi. Yang kedua, saat ini produk pengolahan cenderung turun. Kenapa cenderung turun? Karena tidak ada order, maka pabrik-pabrik pengolahan tidak berani beli ikan. Karena selain harga di luar negeri sudah turun, order tidak ada. Makanya harga-harga lokal itu jadi harga-harga di kapal juga turun. Dan bukan hanya turun, tapi untuk pengolahan tidak berani beli ikan. Takut apa? Karena dengan membeli ikan ini, kosore ini akan penuh. Kosore akan penuh, maka mereka takutnya suatu saat mereka tuh tidak bisa, kalau ada kosore lebih mungkin mereka berani stok. Tapi takutnya tidak ada kosore pertama. Kedua, produk perikanan itu ada kadaluarsanya. Mereka terlalu lama menyimpan produk itu, mungkin produk itu akan jadi kuning, akan rusak atau seperti apa. Nah, itu juga mempengaruhi soal penjualan ke luar negeri kemudian. Yang ketiga, isu penyebaran COVID-19 produk perikanan di Tiongkok menyebabkan konsumsi perikanan menurun di pasar internasional, terutama di Tiongkok. Waktu pemerintahan Cina itu sejak mengumumkan bahwa produk penyebaran COVID-19 itu awal-awal bilang dari salmon. Setelah itu berlanjut bahwa dari produk perikanan, makanya sampai saat ini ekspor produk kita yang ke China itu sampai saat ini mereka belum diperbolehkan untuk digunakan. Nah, bahkan ada produk kita yang di sana yang sampai ke China itu dites. Dites apa? Tes apakah bisa ada unsur dari ada penyakit COVID-19 ini. Nah, jadi dengan pengecekan ketat, dengan produk yang belum bisa keluar ke pasaran di Cina karena harus butuh satu satu penelitian lebih lanjut. Akhirnya produk-produk di sana tidak bisa keluar, sedangkan produksi kita yang tujuan ekspor Cina juga sudah menumpuk. Itu juga terjadi ke negara lain yang tidak keluarkan PO. Oke, ini saya ngomong yang terjadi di dalam untuk produk pengolahan. Sekarang saya ditanya sama seberapa orang, sekarang peluang perikanan, peluangnya apa sih? Sebenarnya peluang saat ini adalah kita wait and see. Seberapa lama sih ketika pemerintah itu mengumumkan bahwa bisa memastikan atau mengumumkan bahwa COVID-19 atau pandemi ini bisa stop. Disinilah ada peluang. Nah, tapi kalau mau bilang peluang saat ini, peluang apa sih yang ada? Peluangnya ada satu-satunya adalah pembangunan cold storage karena ikan akan menumpuk. Nah, tapi pembangunan cold storage itu bukan butuh waktu bertahun-tahun, bukan hanya waktu 6 bulan, 1 tahun bisa selesai. Saya rasa paling butuh waktu 2 tahun. Maksimal 2 tahun itu
satu kosore itu baru bisa jadi. Tapi apakah dibangun itu bisa menyelesaikan kondisi produk yang cenderung tidak terjual ke pasaran? Nah, ini yang menjadi tanda tanya. Kedua, kalau ada peluang, tantangan kita apa sih? Untuk menghadapi tantangan apa yang harus kita lakukan? Ya kan? Tantangan kita yang lakukan adalah membuat planning jangka panjang dan jangka pendek untuk menjangkau pasar yang menurun dan mencari pasar baru yang belum terjangkau. Jadi pasar yang menurun itu, ya kan? Kita usahakan, mungkin kita lakukan pendekatan supaya bisa ditingkatkan lagi. Itu juga karena gini, biasanya satu negara dia ambil produk bukan hanya dari Indonesia, mungkin dari Vietnam, dari Filipina, dari mana. Nah, jadi ketika produk itu kita turun, mungkin produk negara lain ada mengisi. Ataupun kondisi statis, negara lain juga statis, tapi permintaan menurun. Nah, jadi bagaimana supaya ini pasar yang sudah menurun itu kita maksimalkan supaya bisa naik. Itu yang pertama. Kedua adalah mencari pasar baru. Ya kan? Pasar yang belum kita jangkau selama ini, ya kan? Zaman dulu pernah satu waktu itu pernah pasar Rusia itu susah dijangkau. Tapi kita harus akuin ada usaha yang luar biasa oleh waktu itu yang memimpin waktu itu almarhum Pak Nazori, itu bisa membuka pasar Rusia waktu itu. Nah, itu yang terjadi. Kita butuh orang-orang seperti almarhum. Mungkin butuh Nazori yang baru yang pernah membuka pasar internasional buat untuk pelaku usaha Indonesia ini. Ini pernah dilakukan oleh beliau melalui pendekatan G2G. Oke. Jadi pendekatan apa sih kalau kita mau buka pasar, kita mau nambah pasar? Cara kita bagaimana sih? Bisa tiga. Satu melalui bisnis to bisnis. Mungkin saya pelaku usaha, mungkin di sana ada pelaku usaha, karena hubungan baik atau bagaimana kita dekatin supaya itu produk kita bisa tercapai. Kedua, itu masalah adalah G2G atau negara ke negara. Karena kita tidak bisa mungkirin kalau pendekatan negara-negara karena gini, politik luar negeri sangat mempengaruhi juga. Ya kan hubungan satu negara itu sangat mempengaruhi negara itu untuk membeli produk-produk satu negara. Jadi peranan negara itu untuk merangkul negara lain juga sangat penting. Nah, kita lihat contoh seperti yang sudah dilakukan oleh Filipina, ya kan? Mereka ke Uni Eropa, tarif mereka 0%. Maksudnya tarif pengalengan. Kita ke sana harus 20,5%. Bagaimana kita bisa saing sama Filipina? Begitu juga Vietnam ke Amerika dengan tarif yang kalau nggak salah 12,5%. Kita dengan tarif 0%, kita harus 12,5%. Kita sudah tidak bisa saing dengan Vietnam untuk market Amerika untuk pengalengan. Jadi ini perlu sekali pendekatan negara ke negara, itu G2G itu penting sekali. Ya kan? Ketiga, pendekatan bisnis dan pemerintah di mana terjadi kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah Indonesia langsung melakukan pendekatan ke negara tujuan, baik pemerintah maupun pengusaha di sana. Jadi selama ini kadang gini, pelaku usaha jalan sendiri ke pelaku usaha negara lain tidak jalan. Negara ke negara tidak jalan. Karena apa? Bisnis ke bisnis mereka terhambat dengan permasalahan politik negara atau tarif. Dari negara ke negara mereka sudah oke, tapi masalahnya pelaku usaha mana yang mau aja? Pelaku usaha yang mana mau lakukan pendekatan pelaku usaha, negara oke, pelaku usaha tidak. Nah, jadi kalau ini yang terjadi ada kasus seperti ini, kita perlu pelaku usaha gandeng pemerintah atau pemerintah gandeng pelaku usaha bersama-sama menjual produk ke negara tujuan. Itu yang harus kita
pikirkan untuk di kemudian hari. Kedua, kondisi saat ini ekonomi susah. Saya rasa banyak pemilik punya stok, baik kapal-kapal sampai karena pengolahan tidak ambil, termasuk pemilik kapal itu melakukan stok sendiri di gudang. Atau menitip dulu, tidak jual, karena tidak ada harga yang itu. Jadi menitip, tapi cold storage itu dibebankan oleh pemilik kapal. Nah, dengan kondisi seperti ini, uang kita keluarkan untuk bayar gaji, untuk operasional, tapi hasil kita masih dalam bentuk produk. Ketika produk itu belum jual, itu artinya itu belum menjadi uang kita. Karena kalau ikan jadi cold storage, setiap saat bisa terjadi hal-hal yang tidak inginkan kita tahu. Contoh, banjir, mati listrik, dan lain-lain. Itu bisa mempengaruhi kualitas ikan. Nah, yang ketiga, yang kedua tadi, mencari biaya dari bank akibat kesulitan itu, ataupun sebagai cadangan. Takut kondisi ekonominya agak lama, kita tidak punya cadangan uang. Makanya kita akan menjadi susah untuk berputaran. Kalau di pelaku usaha paling takut itu bukan takut utang. Pelaku usaha itu paling takut itu uang itu tidak bisa berputar. Pengusaha lebih senang kalau utang contoh 100 M tapi bisa putar daripada utang 10 M tapi duitnya nggak bisa putar. Nah, ini yang diharapkan pemerintah bisa memfasilitasi supaya bank-bank itu bisa mendukung sektor perikanan ini. Yang ketiga, memperketat pengeluaran agar bisa melewati kondisi ekonomi yang sulit ini. Makanya ya, sekarang gini, karyawan, ABK atau semua susah. Sebenarnya yang paling susah itu adalah pemilik usaha. Kenapa? Kondisi apapun, gaji terus bayar. Kondisi apapun, kita harus ada pengeluaran. Tetapi kita kadang-kadang tidak ada pemasukan, itu yang terjadi. Ya kan? Nah. Tapi juga karena kita jual dari kondisi, walaupun kita usaha kondisi ini agak berat, tapi syukur banyak sekali pelaku usaha perikanan, salah satunya Muara Baru, kita melakukan swadaya dana kondisi seperti ini untuk mencegah COVID dengan disinfektan, dengan fasilitas cuci tangan, dengan penyemprotan. Terus kita jangkau bagi masyarakat yang kurang butuh, jadi kita melakukan pembagian sembako. Bukan hanya pemerintah saja yang sudah melakukan ini, tapi kami pihak swasta perikanan sudah melakukannya dari bulan Maret sejak pemerintah mengatakan lockdown. Itu sudah dilakukan oleh pelaku usaha perikanan. Makanya waktu satu saat ketika ada paparan di DPR, PDS, mereka sangat kaget karena pelaku usaha perikanan begitu aware dan mereka melakukan bantuan sosial melakukan tindakan-tindakan preventif dan bantuan sosial ke orang-orang yang berkekurangan, orang-orang di sekitar. Ya. Kondisi pandemi ini adalah setiap pelaku usaha, bukan setiap pelaku usaha, sekelompok pelaku usaha atau semua pelaku usaha bisa menjaga daerah masing-masing dengan tanggung jawab sosialnya. Saya yakin kita akan bisa bersama-sama itu melewati pandemi COVID-19 ini. Saya yakin itu akan terjadi. Tetapi kita harus benar-benar punya jiwa untuk menolong, membantu secara swadaya ke orang-orang yang membutuhkan. Kita jaga tempat kita masing-masing. Seperti Muara Baru ini sudah kami lakukan. Oke, tadi kita bilang tantangan. Sekarang arah ke depan. Arah ke depan adalah boleh katakan arah ke depan dan permintaan kita adalah pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang pro usaha perikanan. Kedua, birokrasi yang saat ini terlalu banyak dan berbelit-belit harus disederhanakan. Karena izin di perikanan itu sudah terlalu banyak. Tidak seperti negara lain cuma 1 atau 2 surat sudah cukup.
Kita sampai puluhan surat untuk melaut. Sudah surat melaut, birokrasinya panjang. Nah, kondisi seperti ini kami sangat terasa. Dan biaya tinggi. 3. Usaha perikanan yang juga dipengaruhi kebijakan perhubungan yang menunjuk kesulitan birokrasi dan biaya tinggi harus dihapus. Karena gini, ini sangat lucu. Kita ini orang perikanan. Tapi saat ini peraturan yang sangat memberatkan kami itu bukan datang dari perikanan saat ini. Datang dari perhubungan. Dan mereka menyusun kenapa apa yang mau dilakukan tidak dilakukan oleh perikanan aja. Saat ini kami sangat, terutama di Muara Baru ini, biaya sangat tinggi. Saya punya kapal di Tanjung Balai Asahan, saya heran, peraturannya beda. Apa sih yang terjadi di perhubungan di Muara Baru ini? Jadi, karena ini mungkin tidak ketegasan dari atas, maksudnya pemimpin di perhubungan, akhirnya terjadilah kebijakannya beda-beda di setiap tempat. Contoh, kapal saya masuk di Tanjung Balai Asahan, tidak ada peraturannya berbelit-belit, tidak ada. Tapi Muara Baru ini saya heran, apakah Muara Baru ini karena dianggap ladang yang basah atau ladang apa gitu loh. Itu yang terjadi. Mohon Bapak-bapak Ibu, benar yang orang yang di tempat ini saya rasa orang yang luar biasa bisa melakukan survei, melakukan apa, kenapa bisa itu terjadi. Keempat, pemerintah harus melakukan pendekatan melalui KKP dan Kemenlu ke negara tujuan ekspor agar tidak terjadi diskriminasi tarif terhadap produk perikanan Indonesia. Saat ini Indonesia ini terjadi diskriminasi tarif. Saya telusuri kenapa ya? Apa bedanya Indonesia, Vietnam, dan Filipina? Kenapa negara-negara mereka bisa dengan gampang bernegosiasi dengan itu? Dan waktu itu saya ada satu sumber ya, saya nggak tahu ya benar nggak. Karena kita waktu itu masuk ke G20. Jadi G20 itu kami dianggap mampu, dianggap negara maju. Jadi kita harus dikenakan tarif dibandingkan sama itu. Itu oke, kita mau negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Kalau ini karena kan ini sudah era perdagangan bebas, perdagangan global, perdagangan bebas. Kalau negara-negara lain seperti Eropa, Amerika yang mengatakan tuh HAM ini, HAM itu tidak ada boleh perbedaan, semua sama. Mereka sudah melakukan tidak ada diskriminasi, tapi mereka sudah melakukan diskriminasi terhadap Indonesia. Terhadap Amerika, Eropa sudah melakukan diskriminasi perekonomian perikanan terhadap Indonesia dibanding sama Filipina dan Vietnam. Ini yang harus kita perjuangkan terus. Kalau kita perikanan kita yang begitu luas, begitu maju, tapi kita kalah sama mereka. Itu kenapa? Satu hal, diskriminasi. Tidak boleh lagi ada diskriminasi negara maju terhadap Indonesia. Yang kelima, pemerintah harus menertibkan praktek pungli yang dilakukan oleh aparat maupun preman yang menamakan organisasi massa. Di banyak, kalau di Muara Baru, karena ini adalah daerah maksudnya pelabuhan perikanan. Jadi semua kewenangan ada di pelabuhan perikanan. Tapi kita lihat yang bukan pelabuhan perikanan, gawat. Ada atas nama SPSI, atas nama apa, sekali mobil turun bayar berapa, sekali ikan harus turun harus bayar berapa. Itu sangat memberatkan. Banyak sekali. Oh, ataupun zaman dulu Muara Baru, kau datang, ini jagaan saya, 1 kilo kamu harus kasih saya berapa, kalau nggak saya bikin ribut. Dulu di Muara Baru seperti ini, tapi berkat kesigapan aparat dan banyak yang dilakukan, akhirnya ini sudah bisa teratasi. Tapi banyak di daerah-daerah yang lain yang belum bisa terjangkau dengan pemerintah pusat, itu praktek ini masih sering terjadi. Makanya butuh bapak-bapak yang ada di sini itu benar-benar melakukan satu survei, melakukan satu supaya data-data itu benar akurat dan apa yang harus dilakukan di kemudian hari. Yang terakhir, mungkin saya ngomong sudah banyak, mungkin sudah mulai ngantuk ya Bu ya. Jadi yang terakhir adalah pemerintah harus membangun fasilitas perikanan dengan tarif biaya yang terjangkau. Kita lihat, contoh di Muara Baru ini,
ya kan? Tarif kita makin hari makin naik, ya kan? Kita dibanding sama dengan Thailand, dengan siapa, tarif kita jauh lebih tinggi. Jadi pemerintah harus memfasilitasi apapun sarana dan prasarana dengan biaya rendah. Jadi sehingga kita tuh bisa bersaing dengan negara lain yang benar-benar, contoh kita Vietnam, kita kalah. Vietnam tanah mereka berapa murah, mereka murah sekali. Saat ini selain mereka itu Indonesia, saingan Indonesia adalah Vietnam. Produktivitas mereka cukup tinggi dan fasilitas dan semua itu dengan itunya sangat murah. Nah, ini yang akan datang kalau kita tidak benahi. Saya heran, seharusnya pengolahan tuna kita ini seharusnya lebih hebat daripada Vietnam. Tapi pada prakteknya ekspor mereka lebih besar daripada kita. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, jadi saya rasa paparan saya ya cukup sekian. Saya tidak sengaja untuk memaparkan secara khusus, tapi saya secara global, supaya apa yang perlu ditanyakan akan saya jawab nanti. Saya rasa ini, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke saya.